سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah amma. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Cahya Suganda, alhamdulillah selalu mendampingi kita di dalam thalabul ilmi di Majelis Ta'lim Babu Taqwa. Sahibul Bait malam ini Bapak Ahmad Supoyo. Kami ucapkan terima kasih atas apa yang telah beliau siapkan, baik tempat maupun jamuannya, untuk menerima sebagai tuan rumah taklim kita pada malam ini. Tak lupa Ketua Majelis Ta'lim Babu Taqwa serta jemaah sekalian, yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiratnya diri Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta, yang telah mencurahkan nikmat dan rahmat kepada kita sehingga kita bisa kembali dipertemukan di Majelis Ta'lim Babu Taqwa untuk mempelajari ulumul islamiyah, ilmu-ilmu agama Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Sebelumnya saya mohon maaf agak sedikit terlambat karena ini tadi nganter besan, karena agak-agak perih mata juga. Ya. Nganterin pengantin ke Bandung, baru banget pulang. Hanya lemes banget suaranya. Baik, langsung saja kita mulai kajian kita. Malam ini kita sampai pada ayat yang ke 24, masih surat Al-Baqarah. 24 tadi ya, benar? Iya, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu, dan jika kamu tidak mampu melakukannya, yaitu membuat satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran, ya, karena di ayat sebelumnya banyak orang yang meragukan, terutama orang-orang kafir Mekah saat itu meragukan tentang kebenaran Al-Quran. Kata Allah di ayat sebelumnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mislih. Kalau kamu memang ragu, coba kamu kerjakan, kamu buat, kamu datangkan satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan seluruh orang, ya, wali-walimu, tuan-tuanmu, orang-orang yang engkau banggakan, bahkan Tuhan-Tuhanmu yang engkau sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, arbaba min dunillah, itu datangkan, kumpulkan, buat satu surat saja. Ternyata dari saat itu dari saat ayat ini turunkan sampai dengan akhir zaman pun tidak akan ada orang yang mampu melakukannya. Kemudian Allah berfirman, ya, untuk menjelaskan ajazu anzalik, tentang kelemahan orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran. Fa illam taf'alu, maka kalian tidak akan bisa mengerjakannya, ya,
Jika kalian tidak mampu mengerjakannya, tidak mampu melakukannya, mazukiro li'azzikum, karena kelemahan kalian. Walan taf'alu, dan memang tidak akan bisa kalian, tidak akan mampu kalian melakukannya. Zalika abadan, maksudnya melakukan, membuat hal yang serupa dengan Al-Quran walau hanya satu surat. Li zuhuri ijazihi i'tirad, ini menjelaskan bagaimana keagungan atau mukjizat kebesaran Al-Quran, dan terhalang bagi orang untuk mampu melakukan itu. Fattakullah, kalau emang nggak bisa dan nggak bakal bisa bahasa kitanya, fattakullah, maka takutlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bil imani, dengan cara beriman kepada Allah, billahi, bil imani billah, wa annahu laisa min kalamil bashar, dan harus tahu bahwa sesungguhnya, harus yakin bahwa sesungguhnya Al-Quran itu laisa min kalamil bashar, bukan dari ucapan manusia. Maksudnya bukan buatan Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dari Allah min indillah. Takut kemana? An-naro, takut kepada api neraka. Bahkan api neraka itu, ya, apinya, bahan bakarnya allati waquduhan nasu wal hijar. Bahan bakarnya an-nasu, dari manusia. Manusia yang bagaimana? Al-kufar, manusia yang kufar. Wal hijarah, dan dari batu. Ka asnamihim minha, yaitu batu berhala-berhala yang mereka sembah. Ini saya pernah menjelaskan dulu ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pedihnya siksa api neraka, bagaimana panasnya api neraka, dan bagaimana dahsyatnya azab Allah bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang kufar di dalam neraka. Dan Allah juga gambarkan bagaimana keindahan, kenikmatan di dalam surga. Ya. Kalau nggak salah, nanti di ayat berikutnya ini kita bahas. Ya. Di ayat berikutnya kita bahas. Allah gambarkan kenikmatan di dalam surga. Ini menandakan, ya, memberikan motivasi kepada kita bahwa kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman harusnya mengejar surga, menjauhi, menghindari neraka. Bukan terbalik, malah pengen masuk neraka. Di surga mah ya Pak Ujang mah ahli sholat, ahli ibadah, sholat subuhna rajin. Aing teresep ke merah, lamun ke di surga kapanggil Pak Ujang, mendingan ulah asup surga, mendingan asup neraka wae. Aing terus gitu. Malah katanya di neraka itu banyak orang yang ganteng-ganteng, artis yang cantik-cantik, enakan di neraka. Nah, itu orang sungguh-sungguh telah kufur dari perkataan, ya. Walaupun mungkin cara i'tikad maksud dia bukan gitu, tapi dari ucapannya dia sudah menantang neraka, menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Di sini lagi dijelaskan di sarahnya, yakni annaha muqritatul harari tattafidu bimazuk kiro la kanari dunya tattafidu bil hatab wan nahwihi. Beda antara api yang ada di dunia dengan api yang ada di neraka. Kalau di dunia mah dinyalakannya bil hatab, dengan bahan bakar dari kayu. Ya, panasnya pun, menyalanya pun berbeda, jauh lebih panas dari api yang ada di dunia. Untuk siapa neraka itu? Iddat ay huyiat lil kafiri, disediakan
bagi orang-orang yang kafir. Kalau Al-Qur'an uiddat ay huyiat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini udah jelas nih. Ya, ada dua jalan yang Allah sediakan ujung jalan itu. Kalau kita umpamakan nih ada jalan kanan, jalan orang yang bertakwa, ujung jalannya itu surga. Ini ada jalan kiri, nanti di ujung jalannya ketemu neraka. Kita nih lagi suruh milih nih di dunia ini. Dengan Allah jelaskan konsekuensinya. Mau milih yang sebelah kanan apa sebelah kiri? Ya. Tapi saya belum dapat hidayah, makanya saya nggak bisa ibadah, makanya saya belum menjadi orang yang ahli zikir, belum jadi orang yang hubbul ilmi, cinta kepada ilmu, hadiri majelis taklim, belum, karena belum dapat hidayah. Itu salah. Karena hidayah Allah itu sudah Allah berikan melalui para nabi dan rasulnya, melalui para ulama, melalui para kiai, para asatidz. Ya. Cuman dianya yang memang tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lil uiddat ay huyiat lil kafirin yu'azzabuna biha, bi'azab orang-orang kafir itu dengan api neraka, ya, di dalam neraka. Wabashir, di sini saya jelaskan ya, walaupun nggak sepenuhnya karena ilmu alatnya belum, jemaah belum belajar. Jumlatun mustanafatun au halun lazimatun. Ini menjadi kalimat yang baru dan sempurna, menjadi keterangan keadaan atau hal. Wabashiril lazina amanu, wabashir ay akhbir. Udah saya jelaskan belum sini? Kayaknya udah ya? Belum ya? Berarti di majelis yang lain. Wabashir ay akhbir. Bedanya wabashir itu, wabashir berita. Khobar, akhbir berita. Ya. Jadi wabashir sampaikanlah berita, akhbir sampaikanlah khobar atau kabar. Bedanya kalau wabashir itu yang disampaikannya berita gembira. Kalau khobar, akhbir itu berita secara umum. Nanti ada lagi naba'a. Naba'a juga sama berita, tapi beritanya berita yang besar. Berita yang besar, berita yang dahsyat seperti datangnya hari kiamat. Makanya ada surat An-Naba. Orang yang membawa berita besar, berita tentang agama, berita tentang akhirat, berita yang kehidupan tentang kehidupan setelah mati, berita bagaimana keadaan alam kubur, alam barzah. Nah, orang yang membawa berita itu disebut nabi. Jamaknya disebut anbiya. Ya. Wabashir, sampaikanlah kabar gembira, ay akhbir, beritakanlah, khabarkanlah, allazina, pada orang-orang yang allazina, kepada orang-orang yang amanu, beriman, ay sadaku billah, yang membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, membenarkan ayat-ayatnya, membenarkan apa yang disampaikan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Minal furudi wan nawafili, baik amal soleh yang bersifat wajib maupun amal soleh yang bersifat sunnah, nawafil, tambahan. Baik itu amal soleh yang bersifat ibadah dalam bentuk ibadah mahdoh langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat dan sebagainya, ya, ataupun ibadah yang ghair mahdoh, ibadah yang tidak ada hubungannya, ibadah yang ada hubungannya dengan sesama manusia, tentang muamalah, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berakhlak, bersikap, bagaimana
kita bergaul dengan orang lain, bagaimana kita memperlakukan orang tua, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Anna bi anna, sungguh, dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau bahasa terjemahnya sesungguhnya, lahum bagi mereka jannatin, surga atau taman-taman. Di sini di dalam tafsir Jalalain dijelaskan hadaiko, yaitu taman-taman. Jata asjarin wa masakina, jata asjarin, yang taman-taman itu memiliki pohon-pohon, wa masakina, dan tempat tinggal. Tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, ya, dari bawah taman itu, tahti asjariha, mengalir di bawah pohon-pohonnya, wa kusuriha, dan mahligai atau tempat tinggal air itu. Anhar, sungai-sungai, ay almiyahu fiha, maksudnya adalah air di dalamnya. Wan nahru, ini dijelaskan yang namanya sungai, maudi'u alladhi yajri fihil ma, yaitu tempat mengalirnya air. Li'annal ma'a yanharuhu ayahfuruhu wa isnadul jarri ilaihi majajun. Ini menjadi majaj, simbol bagaimana keindahan surga atau taman-taman surga. Kullama, kemudian semua penghuni neraka mereka diberikan, ya, memakan rizki, diberikan rizki semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, minha, dari sana atau di dalam surga. Ay at'imu, mereka makan, mintil kal jannat, dari apa yang ada di dalam surga. Minas samarotir rizqo, dari buah-buahan sebagai rizki. Qalu, dan mereka berkata, hadzal ladzi, ini yang, ay masalu ma ruzikna min qablu, ini rezeki yang sama yang kami terima dulu suatu di dunia. Ay qablihi fil jannah, yaitu sebelum di surga. Litasabuhi samariha, buahnya sama, ya. Bikorinatin, serupa dengan buah yang ada di dunia, buah yang ada di surga itu. Kalau di dunia kita biasa makan semangka dalamnya merah atau kuning, di sono enggak berubah jadi hitam, sama aja merah atau kuning. Kalau kita makan duren atau ngambil duren, di sono di surga minta duren ada durinya, di sana juga sama ada durinya, mirip sama, ya. Mutasyab wa utubihi, ini yang disuguhkan atau didatangkan. Aji'u birizki, rizki yang didatangkan. Mutasyabiha, yang sama. Yusabbihu ba'duhu ba'don, sama antara yang satu dengan yang lain. Buahnya, makanannya, ayamnya, satenya, ikan bakarnya, sop kepala sapinya, itu sama itu, ya. Paling gimana? Apa yang sama? Launuha, warnanya, ya, bentuknya sama. Wayah liput tokman, akan tetapi rasanya berbeda. Jauh lebih nikmat, jauh lebih enak. Walahum fiha, dan mereka ahli-ahli surga, fiha, di dalam surga itu, azwajun, akan diberikan pasangan-pasangan. Minal hururi,
dari bidadari-bidadari wa ghairiha, atau dari selainnya. Kalau laki-laki di dalam surga Allah berikan, Allah temani pasangan berupa bidadari, ya kalau perempuan berarti sebaliknya. Mutahharatun, yang suci, minal haidi, dari haid, wa kulli qadharin, dan dari berbagai macam kotoran. Wahum fiha khalidun, dan mereka ahli surga fiha, di dalam surga, khalidun, kekal. Makisuna abadan, tinggal selamanya di surga. La yabnauna, tidak punah, tidak fana. Wala yakhrujuna, dan tidak keluar dari surga. Wa nazala rodan liqaulil yahudi, diturunkan untuk menolak perkataan orang-orang Yahudi. Daraballahu al-masala bizubabi. Ini nanti di ayat berikutnya, Sarah, sebelum di ayat berikut. Ini sampai sini. Wala yakhrujuna, ahli surga itu tidak akan keluar dari surga. Hanya ada riwayat waktu ada seorang anak, dia ada di surga, lalu dia ngelihat orang tuanya di dalam neraka, lalu dia ngomong ke malaikat, saya ingin ketemu bapak saya. Jangan, dia beda bagian sama kamu, dia di neraka, kamu di surga, nggak bisa bersatu. Dia dulu ahli maksiat, kamu ahli amal soleh, ahli kebaikan. Enggak, kalau gitu lebih baik saya keluar dari surga ini. Jangan, nanti satu tetes aja air dari surga, ini dalam riwayat ya. Satu tetes saja air dalam surga bisa memadamkan seluruh api neraka. Mendingan bapak kamu aja yang dikeluarin dah dari neraka, masukin ke surga. Tentunya orang tuanya walaupun dia punya dosa, tapi masih ada keimanan di dalam hatinya. Kadang timbul pertanyaan, Ustadz, apakah surga itu sekarang sudah ada atau neraka itu sudah ada? Dulu Pak Jenggot pernah nanya kayak gitu tuh, pernah menyampaikan kayak gitu. Ya, kalau kita melihat kalimatnya, surga dan neraka itu uiddat. Kalau neraka uiddat lil kafirin, kalau surga uiddat lil muttaqin. Disediakan, disiapkan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, itu surga. Yang kafir itu neraka. Kalau ada tamu mau datang, udah disediakan makanannya kayak gini, berarti surga itu udah disediakan. Udah ada belum? Sudah ada. Sudah ada. Ya. Begitu juga neraka. Saha atuh ayeuna kosong eta surga, lamun kosong urang nyen kaplingan itu barang-barang wis teh ayeuna. Bisa dengan amal soleh, berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ayat berikutnya tentang innallaha la yastahi ayadriba masalam ma baulatan fama fawqaha, tentang jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan ungkapan terhadap hal-hal yang kecil seperti semut, apalagi nyamuk, terus laba-laba dan sebagainya, serangga, lalat, itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-26. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin cukup sekian kajian kita pada malam ini. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan materi yang kita bahas atau di luar materi yang kita bahas,